أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah. Nah, ini dia nih. Ini kacamata dicari, rupanya berhari-hari ada di sini. Saya kalau nyetir pemirsa suka demen pakai kacamata gitu. Nah, lihat nih. Ya. Tinggal pakai tongkat aja. Ini kayak Bung Karno nih, cuma kurang tinggi aja sebenarnya. Subhanallah, dicariin nih kemarin. Pemirsa ya, hidup ini memang aneh ya. Ajaib, saya sih nyebutnya ajaib itu ya. Ada teman kita ini, teman kami ini setiap Jumat itu ngosongin dia punya dompet. Dia beli roti sebanyak uang yang dia ada di hari Jumat itu. Dan itu berlangsung selama 2 tahun berturut-turut. Tiap Jumat seperti itu. Nah di 2 tahun itu juga dia berkawan sama seorang pengusaha properti. Yang dia temenin kemana-mana, bebasin tanah, bikin ruko, apa segala macam. Lalu kemudian di tahun kedua, temennya itu ngomong begini. Aku nih sebenarnya bukan cuma niat, tapi nyisihin buat kamu setiap proyek kita ada buat kamu. Nah, setelah jalan 2 tahun kita berteman, bergaul dan berusaha. Nih, ada duit kamu di saya, 1,3 miliar rupiah. Kamu mau terima duitnya atau kita jadiin usaha? Apa kata si teman saya yang setiap Jumat itu sedekah roti? Jadiin usaha aja deh, terserah usahanya apa. Saya mengikut aja, udah 2 tahun ini saya ngikut terus. Apa kata si teman yang satu ini? Oke, percaya sama saya ya, percaya. Tahu apa yang terjadi? Sama tuh orang dibeliin pabrik roti. Lengkap dengan mesinnya, dengan etalasenya, dengan konsep-konsepnya, dengan warnanya dan segala macamnya. Bahkan dengan karyawannya. Saya kemudian datang ke sana untuk meresmikan dia punya pabrik roti. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita ketawa-tawa gitu. Oh jadi kalau kita pengen punya toko sepatu gimana caranya? Ya lu sedekah sepatu aja yang banyak. Nah dianggapnya kan yang begini ini kayak bercanda gitu kan. Dianggapnya kayak bercanda gitu. Padahal sebenarnya ini sedang melakukan ini nih. Aktualisasi, visualisasi, connecting. Masih ingat cerita kemarin? Tukang cuci mobil. Dia berdoa sama Allah ya kan. Prosesnya sederhana. Mimpi, minta, bergerak. Mimpi, ya, munculin keinginannya. Kemudian minta sama Allah. Dan bergeraklah. Bergerak ini ya coba.
ada wujudnya gitu loh. Untuk membedakan antara impian dengan khayalan. Nah beda tuh, impian dengan khayalan beda. Ya dia ngayal, tapi dia di tempat tidur ya. Dia berdoa udah, mimpi udah, berdoa udah. Tinggal bergerak ya kan. Ya Allah saya pengen punya 100 cucian mobil. Dia bergerak dah tuh. Dia datang ke tukang cuci mobil. Pak boleh nggak saya bantuin Bapak? Karena ada orang ya yang kemudian involve, hidup di dalam dia punya impian. Emang cuma nyari duit buat nyambung hidup. Lalu dia ketemulah sambungan hidup itu tiap hari atau tiap minggu atau tiap bulan dengan dia punya gaji. Ada yang orang-orang sedang meniti jalan itu. Ada orang yang jadi diplomat tidak sengaja. Ada orang yang memang mencetak dirinya menjadi diplomat. Ada Muhammad Al-Fatih, anak Sultan Mehmed II yang menaklukkan Konstantinopel. Dari lahirnya si ayah sudah mentransfer mimpi itu bahwa anaknya ini nanti yang akan menaklukkan Konstantinopel. Dan dari kecil sudah diajarkan militer. Diajarkan berkuda, memanah, menggunakan senjata. Belajar tentang peta Konstantinopel. Dan pada usia 19 tahun Muhammad Al-Fatih kemudian diangkat menjadi sultan. Lalu memimpin pasukan di umur 23 tahun Konstantinopel yang tidak pernah ditaklukkan oleh siapapun. Ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Ada orang-orang yang tidak sengaja kemudian nyampe di rumah yang dia kehendaki. Oke. Contoh. Dia jalan, pulang. Ada rumah dijual. Dia nengok nih kanan. Oh dijual. Mudah-mudahan saya bisa kebelilah. Tapi ya sudahlah. Ya gitu tuh. Oh tiba-tiba 5 tahun kemudian dia ada di situ. Ada kemudian orang yang merencanakan. Kalau bisa saudara adalah bagian orang yang merencanakan. Kenapa saya bilang kalau bisa saudara menjadi bagian yang merencanakan? Karena di dalamnya ada keberkahan dan ibadah. Kalau ente ngeliat rumah tuh, cuman, aduh tuh rumah dijual tuh. Kalau bisa tinggal di situ enak banget. Udah kosong tuh, nggak ada ibadahnya situ. Ente tambahin sedikit aja. Ya Allah, kalau saya ada ya Allahnya udah jadi ibadah tuh. Apalagi kemudian geber, duha berjamaah, sholat berjamaah, kemudian tahajud, terus ente bisa sedekah senilai misalkan 10% dari rumah itu, 2,5% dari rumah itu. Ini belum kebeli aja, ente udah berkah hidup. Belum kebeli aja, ente udah banyak pahalanya hidup. Subhanallah. Insyaallah jangan kemana-mana pemirsa. Kita masih akan meneruskan tentang yakin sampai seizinnya Allah. Sampai berapa ya terserah Allah dah. Ya, jangan kemana-mana. Baik pemirsa, contoh kita kali ini adalah seorang yang pengen punya cucian mobil. Dia datang kepada pengusaha atau pemilik salon mobil, cucian mobil, dia bilang, boleh nggak saya kerja di sini Pak, bantu-bantu di sini. Setiap Sabtu dan Minggu saja. Oh boleh. Siapa nama kamu? Yusuf Mansur Pak. Ya sudah, datang besok Sabtu ya. Ya Pak, terima kasih. Udah ada tuh koneksitas. Udah ada koneksitas, bukan cuma visual. Tapi ini juga menjadi aktualisasi Anda semua. Yang punya mimpi apa yang mimpi Anda, coba connectingnya dibikin. Ya, setiap ente datang mobil satu, ente cuci sambil berselawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, dibikin riang. Alaika salawatullah alaika. Oh, mantap itu. Ente berdoa, ente nyuci mobil pelanggan-pelanggan tuh apa pengusaha tuh owner dalam keadaan ente berwudu. Woi keren. Jam 11.30 ente udah berkemas-kemas. Mau kemana bro? Mau mandi sebentar, mau ngadep Allah. Boy, hebat nih karyawan baru nih. Top, rajin sholat nih. Titip doa ya. Udah. Memang kerjaan kita begitu. Masya Allah katanya titip salam. Titip salam bro mau lo ya. Canda aja nanti kalau sholat titip salam nih mana. Gaji mau lo. Sholat kagak. Ente dah. Nah ketika dia doa dia bilang begini. Ya Rob jika sebelumnya saya berdoa di kamar saya. Yang jauh dari pusaran energi cucian mobil ini. Sekarang saya berdoa di sini ya Allah. Takdirkan saya bisa memiliki ini ya Rob. Takdirkan saya bisa memiliki ini. Takdirkan saya bisa memiliki ini. Cuman doanya jangan kenceng-kenceng. Takutnya ada bos di belakang. Repot ente jadinya.
Enggak. Ya kan berdoa kan tadarruan wa khufyatan ya enggak. Jangan berdoa, ya Allah, ya janganlah. Ente balik lagi kerja, cuci lagi tuh mobil, bersihin lagi, set. Ente riang, kerjanya riang, karena seakan-akan ente adalah pemilik mobil ini, dan pemilik showroom ini, pemilik cucian mobil ini. Dapat kira-kira seminggu 2 minggu, udah berteman sama teman, udah enak gitu rasanya. Nah, di belakang cucian mobil menjelang pulang, ente panggil teman ente, Mas sebentar dong, ada? Tolong fotoin saya ya. Ini connecting nih. Tolong fotoin saya ya. Hah? Ini kan sebenarnya cara-cara mereka nih saya pakai. Dan saya bilang kan kemarin-kemarin, saya memilih berdamai, tidak mencederai keyakinan positif. Oke? Seseorang yang punya koleksi ya pesawat helikopter dari kecil, dia benar-benar terobsesi punya pesawat helikopter. Punya loh. Temen saya tuh di Samarinda. Bukan main itu. Maunya nggak dipakai temennya, yang demen aja katanya punya, ya duitnya banyak. Nah helikopter kan kagak mahal buat pengusaha sekarang mah. Berapa sih helikopter? Saya gue punya 2 yang pakai remote ya, masih ingat kan? Nih ada connectingnya dibikin, foto. Terus ente bergaya ada di depan showroom mobil gini. Apa tadi? Apa dah? Cucian mobil, bergaya gini. Ya foto cepret gitu. Dari sono mas, dari sono foto lagi. Cepet, kalau nggak ada yang motor ngapa foto sendiri aja gitu. Nah, di belakangnya cucian mobil. Nah. Terus kalau mau iseng dikit, kalau mau iseng, ente begitu sampai rumah, ya, di-retouch deh. Pakai Corel kek, pakai Photoshop kek, pakai apalah ente ganti. Misalkan di situ salonnya cucian mobilnya namanya apa? Kalau cucian mobil itu pantasnya namanya apa sih? Bersih, ya, kayak itu ya. Bersih salon, ya, ente ganti di sini, Yusuf Car Wash. Oh, ente print deh, jagrek, ente taruh di tembok, terus panggil istri, sini dek, abang kira-kira pantas gak ini? Apa kata istri kita? Masya Allah bang, bukan cuman pantas, abang udah kayak bener aja dah. Insya Allah ntar tengah malam kita turunin ini foto. Kita bawa sholat malam bang. Mudah-mudahan Allah ngabulin. Ini dia yang hebat. Ente jangan berdoa aja punya rumah dapat. Apalagi udah ada rumahnya. Makin jelas alamatnya, makin detail berdoanya. Top. Insya Allah. Mimpi, minta, bergerak. Usahakan bikin koneksinya. Subhanallah. Biarin dah yang melewat. Dia lewat dulu, silakan. Insya Allah pemirsa, ya kita akan terus bercanda-canda, ya belajar tentang keyakinan. Besok nanti edisi jodoh. Ya bagaimana kemudian ente punya impian, bisa berjodoh, and then kemudian bergerak, meminta dan bergerak. Besok insya Allah kita bicara. Hari ini kita ngaji deh. Udah lama kayaknya kita nggak ngaji. Saudara buka surah Al-Anfal ya ayat 9, 10, 9 dan 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم Istastaghitsuna rabbakum. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan dari Tuhanmu. Istaghatha yastaghitsu, istighatsah. Kalau saudara pernah mendengar istilah istighatsah, ya ayat ini diantara yang dipakai meminta pertolongan. Disebutnya istighatsah kubra, meminta pertolongan besar-besaran.
Jadi orang berkumpul di lapangan gitu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya keluar dari kekeringan, keluar dari musibah, hilang wabah penyakit dan seterusnya. Atau keluarga, saudara sebagai seorang ayah ngajak istri, ngajak anak, ada orang tua, ajak orang tua. Kemudian istighotsah, ngumpul bersama, minta bantuan Allah Subhanahu wa taala. Atau Anda orang tua, Anda bel anak-anak, "Nah, gimana kabar kamu di Jogja?" "Sehat, mah." "Ayah kamu nih, mama akan bawa ke rumah sakit sekarang karena kelihatannya butuh pertolongan secara ikhtiar manusianya. Kamu gak usah panik, tapi kamu tolong standby. Kamu puasa, kamu sholat, kamu doa untuk ayah kamu, mudah-mudahan ayah kamu tidak lama-lama di rumah sakit." Itu namanya juga istighotsah. Telepon anak yang di Jogja, yang di Palu, yang di Padang, yang di Jakarta, yang kemudian di Bekasi, yang di Depok, suruh kemudian standby di jam yang sama 2:30 berdoa. Saya pun kadang-kadang melakukan di layar kaca TV ini. Insya Allah di menit-menit terakhir ini, insya Allah kita akan coba istighotsah bareng-bareng untuk semua kesulitan saudara-saudara semua. Apa yang terjadi ketika Allah melihat kita semua meminta tolong kepada Allah? Fastajaba lakum, lalu Allah ingin mengabulkan kita. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Allah mengatakan, aku punya 1000 malaikat yang bisa aku turunkan buat kalian semua. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra wa litatma'inna bihi qulubukum. Dan tidaklah Allah menjadikan pertolongan itu, pengabulan doa itu, pengiriman bala bantuan kecuali sebagai kabar gembira. Wa litatma'inna bihi qulubukum, dan agar hatimu menjadi tentram, tenang. Wa man nasru illa min indillah, dan tidak ada pertolongan kecuali dari sisi Allah. Tidak ada kemenangan kecuali dari sisi Allah. Tidak ada keberhasilan kecuali dari sisi Allah. Nah, ini yang menjaga kita dengan para pemimpin yang mendasarkan dirinya kepada diri dan alam. Indillah, semua itu dari Allah. Di sisi Allah. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah itu adalah maha perkasa, lagi maha bijaksana. Ketika istighotsah, ada orang-orang yang memakai wasilah sedekah. Ada yang memakai wasilah sholawat. Di beberapa menit terakhir, saudara yang berkumpul di depan layar kaca. Mari saudara, kita baca tasbih 100 kali. Mudah-mudahan menjadi wasilah. Apa yang menjadi impian saudara bisa terkabul. Apa yang menjadi doa saudara bisa terkabul. Apa yang menjadi masalah saudara bisa hilang. Ya, tasbihnya gimana? Tasbih seperti ini. Tasbihnya seperti apa? Tasbihnya seperti ini. Subhanallahi wa bihamdi. Ya. Subhanallahi wa bihamdi. Ini kita baca 100 kali buat Antv nanti. Mudah-mudahan juga berkahnya mengalir kepada Anda semua. Kita istighotsah, kita mohon bantuan Allah dengan kita membaca tasbih ini 100 kali bersama-sama. Insya Allah. Sama-sama maksudnya gimana? Saya baca di sini dan saudara baca di depan layar kaca masing-masing. Kita mulai ya. Sambil saudara memikirkan apa yang menjadi persoalan saudara, hajat saudara, apa yang saudara mau minta dari Allah SWT, insya Allah Allah akan kabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, 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 subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi, 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 subhanallah wa bihamdi,
subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arsy midada kalimati walhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi besok pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.